Kelompok Houthi awalnya merupakan gerakan politik dan militer yang muncul di Yaman Utara tahun 1990-an. Gerakan itu berakar pada komunitas Az-Zaidi, sebuah cabang dari aliran Islam Syiah di negara itu. Nama kelompok itu merujuk ke nama pendirinya, yaitu Hussein Badreddin al-Houthi. Hussein Badreddin al-Houthi yang berasal dari keluarga berpengaruh di Yaman Utara getol mengkritik pemerintah Yaman dan kebijakan asing, terutama kebijakan Amerika Serikat dan Israel yang juga menentang penyebaran Wahabisme yang didukung oleh Arab Saudi. Pada awal 1990-an, sebagai mantan anggota parlemen, Al-Houthi vokal dengan pandangannya yang kritis terhadap dampak kebijakan asing di Yaman. Dia menggunakan tempat ibadah dan sekolah di Sa'dah, sebuah kota tua di Yaman, dan pusat Az-Zaidi untuk menyebarkan pemikiran dan ajarannya, termasuk ajaran anti-AS dan Israel. Konflik antara kelompok Houthi dan pemerintah Yaman meletus pada tahun 2004 ketika pemerintah mencoba menekan gerakan ini. Hussein al-Houthi akhirnya tewas pada September 2004. Namun dia justru menjadi martir bagi pengikutnya dan gerakannya terus berkembang di bawah kepemimpinan saudaranya Abdul Malik al-Houthi. Kelompok itu semakin mendapat dukungan dari masyarakat, terutama di Yaman Utara, karena kekecewaan mereka terhadap pemerintah yang korup. Dengan berkembangnya kekuatan mereka, Houthi mengambil alih wilayah yang lebih luas, termasuk Sana'a, ibu kota Yaman, tahun 2014, yang menandai perubahan besar dalam dinamika politik Yaman. Langkah itu memperkuat posisi mereka sebagai pemain utama dalam konflik Yaman yang melibatkan berbagai pihak, termasuk koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi. Sebagaimana disebutkan di atas, kelompok Houthi memiliki akar yang mendalam dalam tradisi Zaidi Syiah, sebuah cabang Islam yang memiliki keunikan tersendiri dan berpengaruh di Yaman. Latar belakang dan ideologi Zaidi memainkan peran penting dalam pemahaman dinamika kelompok Houthi. Di Yaman, Zaidi telah lama menjadi komponen utama dari struktur sosial dan politik, terutama di wilayah utara. Mereka memiliki sejarah panjang dalam membentuk negara-negara dan dinasti-dinasti di wilayah tersebut, dan ini memberikan mereka posisi yang unik dalam sejarah Yaman. Tradisi Zaidi Syiah di Yaman berbeda dengan praktik Syiah di tempat lain, dengan penekanan pada aspek kebebasan dan pemberontakan terhadap penguasa yang tidak adil. Meski berakar pada tradisi Zaidi, kelompok itu telah mengembangkan bentuk ideologi dan praktik yang unik. Mereka menggabungkan elemen-elemen tradisional Zaidi dengan pandangan kontemporer yang terkait dengan isu-isu nasionalisme, anti-imperialisme, dan oposisi terhadap intervensi asing. Hal itu menciptakan suatu bentuk resistensi yang berlandaskan pada identitas Zaidi, tetapi juga merespon konteks politik dan sosial Yaman modern. Pemicu konflik dengan pemerintah Yaman. Hubungan antara kelompok Houthi dan pemerintah Yaman pada awalnya merupakan cerminan dari dinamika yang lebih luas antara pemerintah pusat dan komunitas Zaidi di Yaman Utara. Pada awalnya hubungan itu ditandai dengan ketegangan dan ketidakpercayaan, tetapi belum sepenuhnya bermusuhan. Pada awal tahun 2000-an, hubungan itu mulai memburuk. Faktor utama memicu konflik termasuk kebijakan pemerintah Yaman yang dirasakan telah mendiskriminasi komunitas Zaidi, terutama dalam ekonomi dan politik. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Ali Abdullah Saleh
yang juga berlatar belakang Zaidi dituduh telah mengabaikan kebutuhan dan hak-hak komunitas Zaidi sambil memperkuat aliansi dengan kelompok-kelompok Sunni dan dukungan negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi. Perluasan pengaruh Wahabi yang didukung Arab Saudi di Yaman Utara juga memicu ketegangan. Wahabisme dengan ajaran Sunni yang ketat dianggap sebagai ancaman terhadap tradisi Zaidi yang lebih moderat dan inklusif. Hal itu meningkatkan ketidakpuasan di kalangan komunitas Zaidi dan memperkuat dukungan bagi kelompok Houthi yang menentang penyebaran Wahabisme. Konflik bersenjata pertama meletus tahun 2004 ketika pemerintah Yaman mencoba menangkap Hussein Badreddin al-Houthi. Pemerintah mengklaim bahwa al-Houthi menyebabkan ketidakstabilan dan pemberontakan. Hal itu mengawali serangan konfrontasi bersenjata yang berkelanjutan antara kelompok Houthi dan pemerintah Yaman. Pemerintah Yaman menuduh Houthi berupaya merongrong pemerintahan dan mendirikan sebuah negara Syiah di Yaman Utara. Sebuah tuduhan yang ditolak Houthi. Keterlibatan kelompok Houthi dalam politik nasional terutama setelah invasi Irak tahun 2003 dan konflik Israel Palestina juga memainkan peran dan peningkatan ketegangan. Gerakan Houthi yang mengkritik keras kebijakan pro-barat pemerintah Yaman dan intervensi asing, terutama dari Amerika Serikat dan Israel, memperoleh dukungan luas dari berbagai kelompok di Yaman yang merasa terpinggirkan oleh pemerintah pusat. Faktor internal lain yang berkontribusi pada konflik ini termasuk ketidakpuasan ekonomi dan sosial di wilayah Yaman Utara, kekurangan sumber daya, marginalisasi politik, dan ketidakadilan sosial dianggap sebagai pemicu pemberontakan Houthi. Kelompok ini menarik dukungan dari mereka yang kecewa dengan pemerintah dan mencari perubahan politik dan ekonomi. Sepeninggal Hussein al-Houthi, kepemimpinan milisi pemberontak Yaman ini berada di tangan Abdul Malik al-Houthi. Perangan berakhir dengan perjanjian gencatan senjata pada 2010. Pada 2011, Houthi kembali ambil bagian dalam pemberontakan melawan Presiden Saleh untuk menolak transformasi Yaman menjadi negara federal dengan 6 wilayah. Apabila wacana itu berjalan, provinsi Sa'ada yang menjadi basis sekaligus benteng pertahanan bagi Houthi akan dihubungkan dengan wilayah Sana'a. Kelompok Houthi menuntut pembagian kekuasaan yang lebih besar dalam pemerintah federal dan wilayah utara ditetapkan sebagai wilayah sendiri. Dalam dokumen yang dirilis oleh situs Wikileaks, analis pertahanan Amerika Serikat menyatakan bahwa Houthi tidak akan menuntut kemerdekaan, hanya otonomi daerah saja. Houthi kemudian memanfaatkan rasa frustrasi yang meluas terhadap pemerintah dan kenaikan harga bahan bakar untuk menggalang dukungan serta mendapatkan konsesi politik. Pemerintah tersebut berujung pada penggulingan Presiden Saleh pada Februari 2012. Sejak itu, Houthi lebih banyak berpartisipasi dalam konflik sektarian. Pengaruh Houthi semakin kuat setelah kelompok ini mencetak serangkaian kemenangan penting atas pemerintah dan kelompok-kelompok lawan. Houthi mendapat dukungan politik yang kuat di Yaman pada awal tahun 2014 ketika mereka bangkit untuk melawan Presiden Abdul Mansur Hadi, pengganti Presiden Saleh, untuk mundur. Kelompok Houthi yang menuntut bentuk pemerintahan yang lebih representatif dengan kursi yang dialokasikan kepada kelompok politik dan aktivis independen. Dalam pidatonya saat itu, al-Houthi menuding pemerintah Yaman sebagai boneka AS yang acuh tak acuh terhadap tuntutan yang benar dan tulus dari rakyat. Dalam perang saudara Yaman ini, Houthi membentuk kesepakatan dengan mantan Presiden Saleh untuk mengembalikan ke puncak kekuasaan.
Pada Februari 2015, Houthi merebut ibu kota Yaman, Sanaa, hingga memaksa Presiden Hadi melarikan diri ke luar negeri. Sebulan kemudian, Arab Saudi melakukan intervensi militer ke Yaman dalam upaya menghentikan Houthi dan mengembalikan kekuasaan Presiden Hadi. Upaya Saudi juga didukung oleh Uni Emirat Arab dan Bahrain. Kelompok Houthi masih dapat melawan serangan-serangan dari koalisi negara Arab dan terus menguasai sebagian besar wilayah Yaman. Mereka menghabisi Ali Abdul Saleh pada 2017 ketika mencoba beralih ke pihak Saudi. Dari mana kekuatan militer Houthi? Sejak awal, pemerintah Hadi dan lawan-lawannya menuding kelompok Houthi dipersenjatai oleh Iran. Namun Houthi sempat membantah tuduhan adanya bantuan asing. Menurut lembaga penelitian AS Combating Terrorism Center, kelompok bersenjata di Lebanon Hizbullah telah membekali Houthi dengan keahlian dan pelatihan militer sejak 2014. Houthi juga menganggap Iran yang diduga memasok senjata untuk mereka sebagai sekutu dan Arab Saudi adalah musuh bersama mereka. Arab Saudi berkali-kali menuding Iran memasok rudal balistik yang ditembakkan Houthi ke negaranya pada 2017 dan 2019. Houthi telah menembakkan 10.000 rudal jarak pendek ke Saudi dan UEA, tetapi Iran membantah adanya dukungan kepada Houthi. Memasuki konflik Israel-Palestina, menyusul dimulainya operasi pembebasan Israel di Gaza pada 19 Oktober 2023, Houthi menembakkan sejumlah rudal dan drone ke arah Israel. Pada November 2023, kelompok Houthi juga telah menyatakan perang terhadap Israel dan menyita apa yang mereka sebut sebagai kapal kargo Israel di Laut Merah untuk dibawa ke lepas pantai Yaman. Kelompok Houthi memang menguasai sebagian besar garis pantai Laut Merah. Houthi juga menyerang sejumlah kapal komersil lainnya dengan roket dan drone sejak awal Desember 2023 dari pantai Yaman yang mereka kuasai. Kelompok Houthi memperingatkan bahwa mereka akan menargetkan semua kapal yang berlayar melalui Laut Merah menuju Israel. Kelompok Houthi menyebut diri mereka sebagai bagian dari poros perlawanan bersama Hamas dan Hizbullah yang dipimpin oleh Iran melawan Israel, AS, dan negara-negara barat. Pakar Yaman di Institut Perdamaian Eropa, Hisham Al-Omaisi, mengatakan inilah mengapa Houthi menyerang kapal-kapal yang bertujuan ke Israel di kawasan Teluk. Kapal perang AS, Inggris, Prancis berupaya mencegat banyak serangan Houthi, tetapi beberapa di antara mereka diserang. Eskalasi serangan di Laut Merah membuat banyak perusahaan pelayaran dunia mengalihkan pelayaran kapal-kapalnya untuk menjauh dari Laut Merah. Pusat Komando Militer AS yang menjalankan operasi di Timur Tengah mengatakan bahwa serangan ini sepenuhnya dilakukan oleh Iran, meskipun diluncurkan oleh Houthi di Yaman.